Halo semua, berikut kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi keuangan dan akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Stefani Antonio Francisco, dan ketiga teman saya Marciana Mela, Ogiarti Claudia Alverna, dan Yosef Benardi. Sistem informasi keuangan dan akuntansi adalah suatu kegiatan mengelompokkan, mencatat, dan memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya. Sehingga informasi keuangan tersebut dapat menjadi pengambilan keputusan bagi pihak dalam perusahaan, misalnya manajemen, di mana bisa menjadi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perusahaan di masa mendatang, dan pihak luar perusahaan, misalnya calon investor, kreditur, kemudian juga ada kantor pajak atau masyarakat umum lainnya. Nah, untuk menjamin kebenaran, keakuratan, dan kecepatan data dan informasi lainnya yang disajikan dari hasil output sistem informasi akuntansi harus dikendalikan berdasarkan karakteristik dari pembuatan sistem informasi akuntansi tersebut. Nah, karakteristik sistem informasi akuntansi yakni 1. Melaksanakan tugas yang diperlukan, 2. Berpegang pada prosedur yang relatif standar, 3. Menangani data terinci, 4. Berfokus pada historis, 5. Menyediakan informasi pemecahan masalah. Untuk karakteristik sistem informasi keuangan sebagai berikut. 1. Pengumpulan dan penyimpanan data dari semua aktivitas. 2. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. 3. Manajemen data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan tetap terjaga. Fungsi sistem informasi keuangan dan akuntansi dalam perusahaan. 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi yang dilaksanakan perusahaan supaya pihak manajemen dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi dalam perusahaan. 2. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan di masa mendatang. 3. Mengendalikan aset-aset organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut dibutuhkan dan akurat. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi dan keuangan. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi keuangan dan informasi lain atas transaksi akuntansi dalam perusahaan. Penggunaan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Yang pertama, berguna dalam membuat laporan eksternal yang mencakup laporan keuangan. Misalnya seperti laporan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah dan laporan laba rugi yang dibutuhkan oleh calon investor. Yang kedua, berguna dalam mendukung aktivitas rutin perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi dan keuangan berguna dalam menangani setiap aktivitas operasi rutin di sepanjang siklus operasi perusahaan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi dan keuangan juga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pada semua tingkat dalam suatu perusahaan. Yang keempat, sistem informasi akuntansi dan keuangan juga berguna dalam perencanaan dan pengendalian. Yang kelima, menerapkan pengendalian internal atau internal control, yaitu pengendalian yang dilakukan di dalam perusahaan. Berikutnya ada subsistem input, yaitu bagian dari sistem yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Subsistem input terdiri dari subsistem audit internal dan subsistem intelijen keuangan. Subsistem audit internal, di mana audit internal merupakan badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing, yang berusaha menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung
atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Jenis aktivitas auditing internal terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, auditing keuangan, yang dilakukan dengan memverifikasi terhadap keakuratan pencatatan perusahaan dan dilakukan oleh auditor eksternal. Yang kedua, auditing operasional, yaitu tinjauan sistematis tentang efektivitas, efisiensi, dan penghematan operasi. Yang ketiga, auditing persetujuan, yaitu mengatur tentang persetujuan dalam mengaudit perusahaan. Yang keempat, desain sistem pengontrolan internal, yang artinya di dalam proses auditing, seorang auditor mempelajari sistem internal perusahaan yang sudah ada. Subsistem intelijen keuangan digunakan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik. Informasi yang diperoleh berasal dari dua pihak, yakni pemegang saham dan masyarakat keuangan. Yaitu yang pertama, informasi pemegang saham, yaitu informasi yang dapat diterima dari pemegang saham berkaitan dengan persepsi pemegang saham terhadap suatu perusahaan, serta ketertarikannya untuk menginvestasikan dana kepada perusahaan. Yang kedua, informasi masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan yang dimaksud seperti bank, agen pemerintah, pasar pengaman, dan sebagainya. Berikutnya membicarakan tentang model sistem informasi akuntansi dan keuangan. Semua sumber data, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, dikumpulkan menjadi satu dan disimpan dalam suatu database. Setelah itu, data yang berbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian, data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkannya, seperti manajemen dan pemakai internal maupun pemakai eksternal perusahaan. Jadi ini adalah rangkaian model dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan. Berikutnya, jadi dari slide sebelumnya yang membahas tentang subsistem input dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber internal yang terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Yang kedua, sumber eksternal yang terdiri dari subsistem keuangan. Selain subsistem input yang telah disebutkan, juga terdapat sistem output, yang artinya data yang telah diproses menjadi informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, subsistem peramalan yang bertugas memproyeksikan aktivitas perusahaan di masa yang akan datang untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Yang kedua, subsistem pengendalian, di mana penggunaan dana yang ada dikendalikan oleh sistem pengendalian. Yang ketiga, subsistem manajemen dana yang bertugas mengatur atau mengelola arus uang. Pada subsistem ini menggunakan proyeksi aktivitas uang masuk dan keluar perusahaan. Baik, perkenalkan, nama saya Marsyana Mela. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi komponen penting dalam pembayaran di toko online? Ada 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu regulator. Regulator merupakan komponen yang diberi atau mendapatkan wewenang untuk membuat regulasi yang mengatur bagaimana sebuah aktivitas pembayaran dapat dilakukan. Selain itu, regulator juga bertanggung jawab dalam menentukan ketentuan serta kebijakan yang sifatnya mengikat siapapun yang melakukan aktivitas pembayaran. Contohnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk komponen yang kedua adalah penyelenggara. Umumnya, penyelenggara aktivitas keuangan diatur atau ditentukan oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, komponen regulator harus ada terlebih dahulu agar sistem ini dapat dijalankan.
Dari regulasi tersebut, siapapun yang memenuhi syarat dalam regulasi dapat menjadi penyelenggara aktivitas keuangan dan pembayaran. Contohnya itu seperti BCA, BRI, dan BNI. Komponen yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur pembayaran adalah setiap sarana atau prasarana yang mendukung operasional sistem pembayaran. Contohnya seperti m-banking dan e-wallet. Yang keempat adalah instrumen. Instrumen dalam sistem pembayaran lebih membahas alat pembayaran yang akan digunakan untuk menyelesaikan kegiatan transaksi. Contohnya, mata uang rupiah merupakan alat tukar untuk pembayaran yang sah di Indonesia. Dan komponen yang terakhir adalah konsumen. Dalam sistem pembayaran, konsumen juga dikenal sebagai pengguna karena konsumen adalah pihak yang akan memanfaatkan sistem tersebut untuk menyelesaikan transaksi. Contohnya, masyarakat yang membeli produk secara online atau perusahaan yang membeli bahan baku secara online. Pertanyaan nomor 2, apa keuntungan dalam melakukan transaksi secara online? Ada 7 keuntungan. Yang pertama, transaksi lebih aman. Yang kedua, metode pembayaran lebih variatif. Yang ketiga, transaksi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, jangkauan bisnis lebih luas. Yang kelima, transaksi tidak terbatas. Yang keenam, rekonsiliasi keuangan lebih mudah. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Saya Ogiyarti Claudia Alverna akan melanjutkan presentasi dari teman saya, bagian poin pertanyaan. Pertanyaan nomor 3, siapa yang terlibat dalam transaksi online? Pertama adalah penjual atau merchant, di mana perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. 2. Konsumen atau cardholder, orang yang ingin memperoleh produk, barang atau jasa melalui pembelian secara online. 3. Acquirer, adalah pihak perantara penagihan, di mana antara penjual dan penerbit, dan perantara pembayaran yaitu antara pemegang dan penerbit. Selanjutnya 4. Issuer, perusahaan penyedia credit card. 5. Certification authorities, adalah pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer, dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada cardholder. 4. Bagaimana cara bertransaksi secara online? Pertama, pembeli datang dan melihat-lihat produk yang dijajakan penjual. Kedua, pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi apakah produk tersebut masih tersedia atau tidak. 3. Pembeli mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada penjual, lalu melaporkan setelah uang tersebut berhasil dikirim. 4. Penjual mengirim barang yang dipesan pembeli dan menginformasikan pembeli jika telah berhasil mengirimkan produknya. 5. Pembeli konfirmasi kepada penjual jika barang telah diterima dan dicek kelengkapan isinya. Tambahan, jika metode transaksi yang dipilih adalah COD atau Cash on Delivery, maka penjual dan pembeli akan bertemu di suatu tempat. Pembeli akan melihat dan mengecek produk penjual tersebut secara langsung dan membayarnya jika menyukai produk itu. Untuk ketentuan poin 3-5 itu tidak berlaku. Itu 5. Bagaimana cara penetapan harga produk yang dilakukan pihak toko online? Pertama, ada cost plus pricing method, yang artinya harga jual per produk dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya modal terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan lagi untuk memperoleh keuntungan. Rumusnya adalah harga jual sama dengan modal tambah persentase laba. 2. Ada markup pricing method, yaitu ditentukan dengan menambahkan modal dengan keuntungan yang ingin didapatkan. Rumusnya adalah harga jual sama dengan modal tambah markup. 3. Break-even pricing, yaitu memperhatikan ongkos produksi di samping permintaan pasar dalam menentukan harga. Apabila penjualan masih berada di bawah ambang batas break-even, artinya usaha Anda merugi. Jika penjualan lebih tinggi dari titik break-even, barulah bisa dikatakan bahwa Anda berhasil mendapatkan keuntungan. 4. Keystone pricing. Dalam metode ini, sebuah produk dijual dengan harga 2 kali lipat dari total modal yang dibutuhkan untuk produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih.